Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja untuk tugas proyek akhir mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan Teknologi. Di sini, tugas proyek akhir kami berjudul Penerapan Platform Digital sebagai alternatif pemesanan secara online terhadap UMKM yang kita buat, yaitu Restoki. Adapun nama-nama anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Mufliatun Nikmah dengan akhiran NIM 1032, ada Felisa Ramadhani Putih dengan akhiran NIM 1052, yang ketiga ada Aminatul Munawaroh dengan akhiran NIM 1115, dan yang terakhir ada Solvi Winda Lestari dengan akhiran NIM 1149. Berikut merupakan materi yang nantinya akan kita bahas. Yang pertama ada profil usaha, yang kedua ada study case, yang ketiga ada pembagian job desk, yang keempat ada penggunaan platform, yang kelima ada dashboard digital, dan yang keenam kaitan pada materi. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Felisa Ramadhani Putri, dipersilahkan. Untuk profil usaha, kami beri nama usaha ini dengan nama RestoQ. Q di sini maksudnya kata aku dalam bahasa Indonesia. Jadi RestoQ maksudnya adalah restoku. Lalu pemilik usaha adalah Aminatul Munawaroh dan awal didirikan pada tahun 2022. Untuk lokasi usaha berada pada Jalan Kalimantan nomor 10 dan nomor HP yang bisa dihubungi yaitu 0852 5979 9321. Usaha RestoQ ini bergerak di bidang makanan dan minuman. Kami menawarkan berbagai makanan dengan sensasi rasa yang pedas, dan kami juga menawarkan beberapa minuman yang menyegarkan. Kini Anda dapat membeli produk kami dengan memesannya secara online. RestoQ ini menawarkan beberapa menu makanan dan minuman. Untuk makanannya sendiri, ada seblak kuah dengan harga 15.000, seblak goreng dengan harga 15.000, bakso aci dengan harga 12.000, tteokbokki dengan harga 15.000, dan wonton dengan harga 10.000. Lalu untuk menu minumannya sendiri ada es teh dengan harga 4.000, es Milo dengan harga 7.000, leci squash dengan harga 8.000, es jeruk dengan harga 5.000, dan es cappuccino dengan harga 7.000. Selanjutnya, di sini saya akan membahas study case yang melatar belakangi kami untuk melakukan penerapan platform digital sebagai alternatif untuk melakukan pemesanan terhadap produk kami. Kegiatan jual beli atau biasa disebut dengan perdagangan merupakan aktivitas yang tidak dapat dilepas dari manusia. Berdagang bahkan telah ada jauh sebelum generasi kita saat ini ada. Dari zaman nenek moyang dan di zaman prasejarah, berdagang telah menjadi aktivitas yang dilakukan setiap harinya. Pada masa itu, nenek moyang kita telah melakukan perdagangan dengan tukar-menukar barang dan jasa di saat belum adanya mata uang yang tercipta. Tercatat bahwa perdagangan dalam sejarah telah terjadi sekitar 150.000 tahun yang lalu. Selain susahnya pengukuran material saat terjadinya perdagangan, dulu rute perdagangan pun susah untuk ditempuh. Seiring perkembangan zaman, dengan perkembangan industri, terutama perkembangan teknologi, segala sesuatu menjadi lebih mudah, lebih efisien, dan lebih efektif. Sesuai dengan makna dari teknologi ada untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, di era digitalisasi seperti sekarang, di mana pergerakan roda kehidupan di masa depan akan dikuasai oleh generasi milenial, maka perlu untuk kita bisa mengikuti keinginan konsumen dan beradaptasi bersama perkembangan zaman. Kegiatan jual beli contohnya. Sebenarnya ada kasus COVID-19, orang-orang menjadi lebih terbuka akan digitalisasi dan penggunaan e-commerce serta platform belanja online. Berkegiatan offline seiring berjalannya waktu dirasa tidak efisien, seperti jual beli makanan. Orang saat ini sudah merasa bahwa antri untuk memesan makanan tidak sebanding dengan waktu yang dihabiskan. Mereka merasa bahwa hal ini tidaklah lagi efektif dan dapat membuat waktu produktif bagi mereka yang mengejar waktu berkurang. Belum lagi, mereka masih membutuhkan waktu untuk makan makanan yang mereka pesan. Di sisi lain, bagi mereka yang tidak produktif, mengantri dan pergi keluar membeli makan akan membutuhkan banyak energi dan effort yang lebih. Mereka akan malas untuk keluar karena mereka harus bersiap menggunakan pakaian yang pantas, mengeluarkan kendaraan, dan ketika sudah sampai di tempat, mereka harus dihadapkan kenyataan akan antrian yang panjang.
Tidak sampai di situ, kadang konsumen harus bingung karena belum pernah membeli di tempat sehingga jiwa introvert mereka membuat mereka takut untuk memesan di sana. Dengan cara memesan yang mereka belum tahu sebelumnya, begitupun dengan pilihan makanan yang mereka beli, dan mereka tidak mendapatkan gambaran yang jelas mengenai semua itu. Oleh karena itu, dengan adanya beberapa permasalahan yang timbul di atas, maka tercetuslah sebuah solusi yang dapat kami gunakan dalam menanganinya, yakni dengan menggunakan Google Form yang dihubungkan ke Nirtail sebagai media pemesan pelanggan Restock. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembagian job desk. Di sini ada pembagian job desk dari masing-masing dari anggota kami, di mana dalam merancang ide bisnis yang akan dikembangkan, seluruh anggota kelompok bertanggung jawab akan hal ini. Kemudian untuk merancang item-item terkait bisnis yang akan diperjualbelikan adalah tanggung jawab dari Aminatul Munawaroh. Kemudian, untuk membuat platform berupa Google Form dan menyambungkannya ke Nirtail merupakan tanggung jawab dari Felisa Ramadhani. Kemudian dalam mempromosikan dan memasarkan kepada pihak konsumen yang dapat memberikan suatu input bagi kami adalah tanggung jawab dari Muflihatun Hikmah. Kemudian untuk memantau jalannya input data ke Google Form maupun Nirtail merupakan tanggung jawab dari Solvi. Dalam mengimplementasikan hasil dari data yang ada pada dashboard berupa Google Sheet ke Google Data Studio merupakan tanggung jawab dari seluruh anggota kelompok. Dalam menganalisis materi terhadap pengimplementasian pekerjaan proyek merupakan tanggung jawab dari seluruh anggota kelompok. Kemudian untuk membuat platform materi pada Canva sebagai latar untuk video proyek merupakan tanggung jawab dari Ami dan juga Felisa. Kemudian untuk membuat video proyek merupakan tanggung jawab dari seluruh anggota kelompok, sedangkan untuk mengedit video proyeknya merupakan tanggung jawab dari Muflihatun dan juga Solvi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang penggunaan platform. Dalam proyek ini, kami memanfaatkan platform berupa Google Form, Nirtail, dan Google Sheets sebagai kolaborasi atau alternatif untuk melakukan pemesanan. Google Form ini kami gunakan sebagai media untuk membuat form order yang akan diisi oleh customer. Selanjutnya, Nirtail akan dihubungkan dengan Google Form untuk menghitung pesanan dan menyempurnakan form yang ada. Terakhir, Google Sheets dapat membantu kami untuk mengetahui perincian data yang dilakukan oleh customer dari Google Form. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu langkah-langkah untuk pembuatan form pemesanan di Google Form. Langkah yang pertama adalah login ke Google Form menggunakan email dan pilih formulir kosong. Langkah kedua, isi judul dan deskripsi. Ini disesuaikan dengan bisnis yang kita jalankan. Langkah ketiga, isi pertanyaan tanpa judul dengan nama menu, deskripsi dengan harga menu, dan tambahkan pula gambar menunya. Langkah keempat, pilih opsi jawaban drop-down agar customer bisa memilih jumlah menu yang diinginkan. Kemudian, isi pilihan opsinya. Langkah kelima, klik icon tambah untuk menambah menu lainnya, serta ulangi langkah 3-5 tadi hingga semua menu sudah tersedia pada Google Form. Langkah keenam, tambahkan pertanyaan baru untuk membuat total pemesanan dengan opsi jawaban singkat. Kemudian, klik titik 3 di bawah dengan pilihan opsi validasi jawaban berupa angka dan adalah angka. Kemudian langkah ketujuh, tambahkan bagian baru atau bagian kedua dengan klik ikon persegi panjang 2 di bagian kanan. Kemudian isi judul dan deskripsi bagian baru dengan identitas pemesanan dan deskripsi yang diinginkan. Pada bagian ini, kelompok kami mengisi dengan perintah untuk memeriksa kembali pesanan customer. Kemudian langkah terakhir, tambahkan pertanyaan mengenai identitas customer meliputi nama, nomor WhatsApp, alamat, serta perintah untuk mengonfirmasi bahwa pesanan telah benar. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang langkah-langkah bagaimana cara menghubungkan Google Form ke Nirtail. Nah, langkah pertama, setelah GiveForm telah selesai dibuat tadi, download Nirtail dengan mengklik tanda titik 3 di pojok kanan atas. Selanjutnya, pilih dapatkan add-on. Langkah kedua, setelah terhubungkan, tampilan akan seperti ini.
Langkah ketiga, kembali pada tampilan GForm dan pastikan bahwa jumlah order telah dikalkulasi dengan mengklik icon add-on pada GForm yang bentuknya itu menyerupai puzzle. Selanjutnya pilih North Isle lalu klik calculate order amount. Kemudian langkah keempat, kembali lagi pada tampilan North Isle, kemudian klik pengaturan pada total. Langkah kelima, klik menu answer, kemudian atur calculate dengan rumus total dengan kapital dalam kurung tanda petik 2 Rp. Pastikan bahwa penulisan mata uang dalam rumus tersebut telah sesuai dengan penulisan pada Google Form sebelumnya. Setelah itu, klik tombol save. Langkah keenam, klik pengaturan pada identitas pemesan, tambahkan rumus dolar dalam kurung kurawal summary dalam kurung true, true. Hal ini dilakukan agar customer dapat melihat perincian pesanannya. Setelah itu, klik tombol save. Langkah ketujuh, klik pengaturan pada review and place your order, kemudian pada kolom deskripsinya tambahkan rumus dolar, buka kurung kurawal, bill, dalam kurung tanda petik 2 Rp, tutup kurung kurawal. Kemudian klik tombol save. Langkah 8, custom tampilan North Isle dengan mengklik akun pengguna di pojok kanan atas dan pilih change theme. Kemudian langkah ke-9, sesuaikan tampilan North Isle dengan mengganti judul, logo, dan deskripsi sesuai dengan bisnis yang dijalankan. Kemudian langkah ke-10, untuk memperindah tampilan North Isle, aturlah tema sesuai dengan yang diinginkan. Lalu klik apply. Langkah yang terakhir, yakni bagikan link dengan memilih share yang ada pada North Isle, kemudian copy paste link yang ada. Untuk cek pesanan yang masuk secara berkala, dapat memilih orders yang ada pada tampilan North Isle. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang langkah-langkah atau tata cara dalam melakukan pemesanan melalui North Isle. Pertama-tama, yakni membuka link pemesanan yang sudah tersedia. Kemudian langkah kedua, memilih beberapa menu makanan dan minuman beserta jumlah yang ingin dipesan. Langkah ketiga, setelah memilih menu yang telah dipesan, klik tombol berikutnya. Kemudian langkah keempat, periksa kembali pesanan yang akan dibeli. Langkah kelima, customer dapat mengisi identitas pemesan meliputi nama, nomor WhatsApp, dan alamat. Kemudian langkah keenam, konfirmasi ulang pesanan atau tambahkan catatan dengan mengisi kotak di bawah review and place your order. Langkah yang paling terakhir atau langkah ketujuh yakni dengan menekan tombol kirim jika pesanan sudah selesai atau sesuai. Untuk selanjutnya, form pemesanan tersebut akan dikirim kepada penjual. Berikut merupakan langkah-langkah pembuatan data studio. Langkah pertama yaitu search dan login ke data studio. Langkah kedua, klik laporan kosong untuk memulai membuat dashboard. Kemudian, muncul tampilan tambahkan data ke laporan. Arahkan kursor untuk memilih Google Spreadsheet, sesuai dengan sumber data penjualan RestoQ. Lalu muncul tampilan semua item produk yang terdapat dalam spreadsheet. Kemudian, klik tambahkan pada pojok kanan bawah. Selanjutnya, muncul tampilan menambahkan data ke laporan. Klik tambahkan ke laporan. Selanjutnya, akan muncul tampilan seperti gambar di samping. Lalu, hapus tabel agar dapat dikreasikan sesuai dengan keinginan. Selanjutnya, pilih tema dan tata letak sesuai dengan keinginan, di mana di sini itu kami menggunakan tema Edge. Kemudian, arahkan kursor pada bentuk, pilih kotak, dan atur ukuran sesuai dengan keinginan. Setelah itu, tambahkan logo usaha, lalu upload dari komputer, kemudian pilih logo usaha yang sesuai. Lalu, untuk membuat judul, atur teks sesuai dengan yang diinginkan. Lalu, tambahkan diagram untuk mengelola data yang ada. Contohnya di sini kami menggunakan tabel. Selanjutnya, dalam mengetahui total penjualan kita dapat menggunakan kartu skor. Klik untuk mencari matriks. Jika ingin menambahkan halaman, klik tambahkan halaman. Jangan lupa tambahkan judul untuk tiap halaman. Selanjutnya, tambahkan diagram batang, lepaskan kursor pada tempat yang diinginkan.
Selanjutnya, pilih record account untuk memberikan nama sesuai dengan data yang ada. Setelah itu, didapatkan diagram batang yang sesuai dengan data yang ada. Kemudian ulangi langkah-langkah yang sesuai dengan jumlah data yang akan disajikan. Selanjutnya adalah kaitan pada materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Felisa Ramadhani Putri. Dan pembahasan kami yang terakhir adalah kaitan proyek yang kami buat dengan materi. Jadi, proyek ini berkaitan dengan materi yang ada pada buku karya Kenneth C. Loudon dan Jane P. Loudon, yaitu pada bab 2 mengenai Global E-Business and Collaboration, lalu bab 9 mengenai Achieving Operational Excellence and Customer Intimacy, dan bab 13 yaitu Building Information System. Dalam kaitannya dengan bab 2, proyek yang kami buat merupakan sebuah sistem informasi yang dapat mengotomatisasi banyak langkah dalam proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dalam hal ini, kami memanfaatkan Google Form, Nerdtile, dan Google Sheets sebagai kolaborasi atau alternatif untuk melakukan pemesanan. Sedangkan Google Data Studio kami gunakan untuk mengelola dan menganalisis data yang kami peroleh menjadi suatu informasi yang berguna bagi usaha kami. Dengan demikian, pemesanan yang awalnya hanya bisa dilakukan secara manual, kini bisa dipermudah dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Dengan memanfaatkan teknologi juga berguna untuk mencapai keunggulan operasional dan keintiman pelanggan yang sesuai dengan materi pada bab 9. Sistem informasi yang kami buat akan menghasilkan data-data dari pelanggan yang bisa kami analisis. Data tersebut bisa kami gunakan untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan layanan pada pelanggan, dan memberikan pandangan bagi kebutuhan perusahaan ke depannya. Proyek yang kami buat ini juga berhubungan dengan materi pada bab 13, yaitu membangun sistem informasi. Langkah-langkah membangun sistem informasi yang telah kami lakukan mulai dari mendesain sistem, lalu melakukan pemrograman sistem pada Google Form dan Nerdtile, serta melakukan pengujian untuk memastikan bahwa sistem yang kami buat telah sesuai. Dan seperti yang kami jelaskan sebelumnya, bahwa sistem yang telah kami buat dengan memanfaatkan beberapa platform dan dashboard akan menghasilkan data yang dapat kami analisis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha yang kami jalankan. Dengan digitalisasi serta membangun sistem informasi yang telah kami terapkan dan dihubungkan dengan materi yang ada, kami menjadi tahu bahwa sistem informasi dalam proses penjualan secara online sangat menguntungkan. Namun, proses penjualan secara online masih terdapat kekurangan yang harus dihadapi oleh para penjual. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan penjualan secara online. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama adalah modal yang dibutuhkan minim. Bisnis online membutuhkan dana awal yang lebih sedikit daripada bisnis offline, karena bisnis ini hanya bermodalkan internet dan media elektronik. Berbeda ketika kita berbisnis secara offline yang masih membutuhkan modal yang lebih besar untuk menyediakan tempat untuk melakukan penjualan, seperti toko dan outlet. Lalu yang kedua, mudah dijalankan. Berjualan secara online mudah untuk dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja asalkan terkoneksi oleh internet. Lalu yang ketiga, jangkauan pemasaran sangat luas. Dengan menjalankan bisnis secara online, kita dapat menjangkau konsumen di berbagai daerah. Dan yang terakhir adalah menghemat biaya dan waktu. Nah, dalam bisnis online, segala hal terkait transaksi jual beli akan dilaksanakan secara online, sehingga akan menghemat biaya dan waktu. Nah, selanjutnya untuk kekurangan penjualan secara online, yang pertama ada persaingan yang ketat. Dengan perkembangan teknologi, membuat persaingan lebih ketat sehingga suatu bisnis harus bisa menghadapi persaingan tersebut dengan melakukan berbagai strategi. Lalu yang kedua, sulit membangun kepercayaan. Tantangan terbesar dalam memulai bisnis yaitu membangun kepercayaan customer yang mana mereka tidak akan mempercayai toko online yang masih sepi atau sedikit transaksi penjualannya. Lalu yang ketiga adalah penilaian negatif dari customer.
Nah, customer yang kurang puas terhadap barang atau pelayanan cenderung akan lebih mudah dalam mengungkapkan keluhannya di media sosial. Keluhan ini juga akan lebih cepat menjadi viral sehingga akan lebih mudah untuk merusak reputasi dari usaha ini sendiri. Lalu yang terakhir ada keterlambatan pengiriman. Dalam berbisnis online, penjual seringkali masih menggunakan jasa ekspedisi untuk melakukan pengiriman barang kepada customer yang berada di luar daerah, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi keterlambatan pengiriman, apalagi ketika ada event-event besar. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.